kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita masih diberi kesempatan untuk menunaikan salah satu ibadah kita, yaitu sholat subuh berjamaah, dan insyaallah akan kita lanjutkan dengan pengajian hukum kita dengan materi tauhid. Mudah-mudahan kita dapat mengikutinya dengan baik, dapat kita serap ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru kita, sehingga akan menambah budi-budi ilmu khususnya di bidang agama dalam rangka kita mengimplementasikan hidup kita ini. Oleh karena itu, ibu-ibu, bapak, jangan sampai ini ibu-ibu bisa lihat bapak Ustaz lagi ngomong ibu juga, sehingga nggak ada pendapatan pulang di ngaji ini. Ya, jadi harapan kita ngaji ada tambah ilmu. Jadi kalau menambah ilmunya, semuanya bohong. Saya masih ngomong ibu bohong nggak terusan, nantinya nggak kedengeran saya ngomong ini kan. Nah itu, jadi ibu harapannya kita ngaji dapat tambah ilmu ya. Ini sebentar saya tambahkan dikit. Saya lihat beredar di wilayah itu, Mas ini sudah sering kehilangan RT sendal berulang kali. Saya lihat komentar-komentar di WA itu sampai 4 pasang 5 pasang, tapi bukan tertukar itu, sudah sengaja yang ngambil itu. Tolong diperhatikan orang tua anak-anak ya, kalau sudah ada berbeda-beda berarti sudah ada buahnya dia ini. Ya, jadi mohon perhatian kita semua agar mahasiswa ini nggak terkesan ada yang nggak beres. Ini udah pasang CCTV semua nih, itu udah ketahuan semua ya orang-orangnya. Ya mohon itu diperhatikan karena udah mulai ini kan. Saya kira itu Pak Ustaz, maaf sedikit ini. Terima kasih telah perhatikan. Mari kita dengarkan sama-sama materi yang disampaikan oleh Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, dan segenap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu Saudara jamaah pengajian rutin Nurul Iman rahimahullah, tadi sudah disampaikan bahwa materi kita yaitu tentang akidah, tepatnya akidah tauhid, yaitu keyakinan kita akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa inilah dia akidah pertama dan utama yang wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah. Dan akidah tauhid ini kemarin kita sudah mempelajarinya, ada 3 macam. Tauhid rububiyah, yaitu kita mengesahkan Allah bahwa Allah lah segala-galanya.
yang memiliki, yang memberikan rezeki, yang memberikan kehidupan, maka idealnya dia juga wajib untuk meyakini bahwa yang berhak untuk disembah dan dimuliakan itu hanyalah Allah Ta'ala. Nah, ketika dia itu menyembah hanya kepada Allah, ketika dia bertuhannya hanya kepada Allah, maka itu namanya tauhid uluhiyah. Jadi kalau uluhiyah itu bicara tentang Allah, kalau uluhiyah itu bicara tentang makhluknya, tentang kita. Jadi kalau tentang Allah yang menciptakan, yang mengatur, yang memberikan rezeki, itu namanya rububiyah. Rabbul alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kata-kata Rabb di situ, kalau kita mengadukan Tuhan sekalian alam. Nah, Tuhan di situ, Rabb di situ artinya apa? Allah lah yang menciptakan alam semesta ini, Allah lah yang mengaturnya, Allah juga yang memilikinya. Nah, pada saat kita iya karena dulu wa iya karena sa'i, hanya kepada Engkau Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau Allah kami meminta, maka ini namanya tauhid uluhiyah. La ilaha illallah. Jadi waktu kita mengatakan la ilaha, tiada Tuhan. Nah, Tuhan di sini adalah apa? Tuhan yang berhak untuk disembah, Tuhan yang berhak untuk kita berpasrah diri, Tuhan yang berhak untuk kita meminta. Illallah, kecuali itu hanya ya. Maka orang yang sudah memiliki tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah, fala yad'u ilallah wahdahu, maka kita akan lihat dia ketika dia berdoa, doanya hanya kepada Allah. Ketika dia minta pertolongan pertolongannya kepada Allah. Ketika dia tawakal, berpasrah dirinya juga hanya kepada Allah. Wala yusyriku syai'an min anwa'il ibadah illa lillahi wahdahu duna siwa. Dan dia si hamba itu tidak akan memberikan apapun jenis ibadah kecuali ibadah itu hanya diperuntukkan kepada Allah semata, tidak kepada selainnya. Nah ini. Nah, fakullu man abadahu wahdahu, siapa yang menyembah Allah semata dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, la budda an yakuna qawiyatan pada wa'ara, maka orang yang mengatakan Allah tadi, yang menghambakan dirinya kepada Allah, berarti orang itu sudah meyakini dan sudah paham sesungguhnya dialah Allah pencipta dia, dialah Allah yang memilikinya, dialah Allah yang memberikan rezeki. Wala yaqbalu hadza illa billah. Dengan kata lain, tidak mungkin orang itu akan memiliki tauhid uluhiyah tanpa dia memiliki tauhid rububiyah. Tidak mungkin dia juga memiliki tauhid rububiyah tanpa juga dia memiliki tauhid uluhiyah. Jadi itu satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Nah, ya. Tauhid rububiyah itu bahwa dia meyakini bahwa Allah penciptanya, Allah pencipta alam semesta ini. Dari mana si hamba itu bisa tahu? Si hamba itu bisa tahu dengan nalurinya, dengan instingnya. Kalau dalam bahasa agama, dengan fitrah. Udah dari soal. Cobalah, siapapun dia manusia, pasti dia tidak akan meyakini yang menciptakan ini adalah matahari,
menciptakan itu adalah gunung, tidak mungkin. Pasti secara alami yang menciptakan adalah Tuhan. Oh my God. Nah Tuhan ini siapa dia? Maka Allah lah yang mengutus para nabi dan para rasul untuk memperkenalkan Tuhan yang dimaksud. Jadi kita ini, Bapak Ibu Saudara, tidak tahu Tuhan kita itu kalau Allah tidak memberitahukan kepada kita. Makanya coba lihat, ada orang-orang itu yang mencari Tuhan. Akhirnya yang dituhankan itu sesuatu yang memiliki kelebihan di atas rata-rata, sesuatu yang luar biasa. Coba lihat kalau misalnya kita lihat orang-orang yang ambisius, orang-orang yang hidup di tengah hutan, belum ada yang berdakwah kepada dia bahwa Tuhan itu adalah Allah. Akhirnya apa yang dituhankan? Ya udah, hasil daripada khayalan-khayalan dia. Maka dibikinlah Tuhan-Tuhan sesuai dengan arah pikiran dia. Nah itu. Nah ya, jadi wal iqrari wahdalah fil iman billah. Dan seseorang itu belum cukup imannya kalau baru memiliki tauhid rububiyah. Jadi dia sekarang ini dia sudah tahu bahwa Tuhan itu bukan matahari, karena nggak mungkin matahari yang menciptakan. Tuhan itu bukan pohon, bukan batu, karena nggak mungkin pohon batu itu yang mengatur kita ini, yang menciptakan virus corona, nggak mungkin. Jadi dia tahu bahwa yang menciptakan itu adalah Tuhan. Pertanyaannya, apakah itu sudah cukup dikatakan beriman? Belum. Karena Tuhannya masih misteri. Nah, maka disinilah fakat abarkan bagi iblis wal musyrikun falam yanfa'u. Karena si iblis dia itu mengakui Allah itu sebagai Tuhan. Dia mengakui. Artinya ternyata si iblis ini bukan saja dia itu mengakui bahwa yang menciptakan itu adalah Tuhan, bahkan si iblis sudah tahu Tuhan itu adalah Allah. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa si iblis kena laknat oleh Allah? Jawabannya, dia mengakui Allah sebagai penciptanya. Dia mengakui, mengimani bahwa Allah yang menciptakan, yang mengatur. Tetapi pada saat Allah memerintahkan kepada dia, ternyata dia tidak siap untuk mentaati. Kata kunci. Jadi dia cuma mengakui. Kalau ditanya yang menciptakan kamu siapa? Iblis. Allah. Bahkan iblis juga pernah minta sama Allah. Qala Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, dan sama Allah, tundalah, berikanlah kesempatan saya ini hidup ila yaumi yub'atsun, sampai nanti ketika hari kebangkitan. Jadi jangan mati-mati hidup saya. Qala, apa kata Allah? Fa innaka minal munzirin. Tanpa kau minta dari iblis, memang kuciptakan kau dan mati-mati sampai hari kiamat. Jadi jangan dipahami bahwa iblis itu doa yang dikabulkan sama Allah. Tidak. Jadi tanpa diminta sama si iblis, memang Allah sudah menciptakan iblis ini gak mati-mati, umurnya paling panjang. Jadi kalau orang yang selalu macam kaku bodoh pada mulut, jangan kelebihan. Jadi anaknya apa? Itu dia. Nah, karena dia tidak
Sama. Ketika kita ini melakukan yang menciptakan Anda siapa? Allah. Yang mengatur mati hidup Anda siapa? Allah. Udah. Tapi waktu dia beribadah, ternyata ibadahnya bukan hanya kepada Allah. Begitu dia berpasrah, pasrahnya sama apa? Pasrah sama Allah cocok, sama si jimatnya dia itu. Kena dia syirik. Maka orang yang model begini, awas, dia akan batal dan dia tidak akan selamat di dunia dan di akhirat. Nah itulah makanya tauhid uluhiyah itu ada istilah lain namanya tauhid ibadah. Di gampang itu kita mengesahkan Allah dalam kita beribadah. Itu sebabnya kenapa kok ulama-ulama mengajarkan kita kalau kita berniat itu ujungnya itu dikasih kata lillahi ta'ala. Nawaitu shawwati an ada li fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nawaitu wudu li raf'il hadasil asghar lillahi ta'ala. Nawaitul husna li raf'il hadasil akbar lillahi ta'ala. Kata-katanya usolli fardhu subhi raka'ataini lillahi, supaya jangan sampai kita beribadah bercabang. Kita tidak mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, belum Bapak Ibu. Ini lagi pas-pasnya. Dari sinilah kita dapat memahami hakikat tauhid, hakikat substansinya tauhid itu apa. Hakikat tauhid wal baru. Jadi hakikat tauhid yang menjadi akidah kita itu saripatinya tauhid ayyul insan al-umur kullaha min Allah Ta'ala, yaitu tatkala seorang hamba melihat segala urusan, segala permasalahan itu datangnya dari Allah, ru'yatan tanpa iltifatan ghairi, tanpa dia melihat lagi kepada makhluk-makhluk atau selain Allah. Contoh konkret saya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, ya kan, coba ya, bahwa ini musibah yang berat sekali dan bekerja tugas ke Inggris, putranya ke Swedia dan mengancur, kemudian hamil. Sampai kemarin beliau pulang itu belum ditemukan. Nah, kalau orang ya silakanlah punya alasan macam-macam. Ada yang bilang katanya ini karena haram, ada yang bilang begitu lagi. Silakan, nggak salah. Tetapi hakikat tauhid yang ada di dada kita itu meyakini bahwa memang Allah sudah berkehendak. Itu kan. Jadi beda dari orang yang sudah punya akidah tauhid bahwa segala permasalahan, segala urusan, baik yang dia suka maupun dia tidak suka, maka itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semalam saya isi acara takziah tahunan. Itu ada seorang ibu usianya 58 tahun. Jadi kecelakaan di Tangerang, mobilnya ditabrak dari belakang, meninggal dunia. Nah itu, dan yang nabrak belum ketahuan, belum tangkap. Nah itu. Nah dia meninggalkan dia anak, satu anak, suami satu.
Yang namanya kematian itu adalah hanya Allah. Dan sebab kematian itu juga adalah rahasia Allah. Dan bagi kita Bapak Ibu, jangan kita itu melihat begitu sesuatu yang mengerikan, mengenaskan. Ada apa ini ya? Saya berikan contoh semalam itu saya bilang dari 4 khulafa Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Tahu nggak sebenarnya yang meninggal pada detik dengan wajar karena sakit itu hanya Abu Bakar. Sementara yang tidak sahabat Umar, Utsman, Ali, maaf meninggalnya tidak wajar. Umar meninggal ditikam. Utsman bin Affan meninggalnya ditikam, dibunuh. Ali bin Abi Thalib juga meninggalnya ditikam. Bahkan 2 cucunya Hasan meninggalnya diracun. Makanya kita ingat kasus Munir. Yang lebih mengenaskan dari orang Husain bukan cuma dibunuh, dimutilasi, dicincang-cincang. Makanya kuburannya Sayyidina Husain cucunya Nabi ini banyak. Di Karbala ada kuburannya, di Mesir ada kuburannya, di Syria ada kuburannya, dan semua benar. Jadi bagian-bagian tubuhnya cucu Nabi Sayyidina Husain itu ada yang dikubur di Karbala, ada yang dikubur di Mesir, ada yang dikubur di Syria. Itulah. Jadi meninggal yang mengenaskan itu sama sekali bukan indikator buruk, melainkan itu rahasia Allah. Makanya bagaimana cara meninggal itu sekali lagi itu bukan indikator husnul khotimah atau su'ul khotimah. Ada yang husnul khotimah meninggalnya wajar, ada yang husnul khotimah meninggalnya tanda petik tidak wajar. Sebaliknya ada yang meninggal su'ul khotimah wajar, ada juga yang meninggal su'ul khotimah tidak wajar. Sama-sama meninggalnya dibunuh. Umar tadi meninggalnya dibunuh, ya. Tetapi yang satu ini meninggal dibunuh, ini meninggalnya dia adalah berbeda. Jadi artinya yang menjadi perhitungan di sisi Allah sedang berbuat apa saat si hamba itu meninggal dunia. Ini cara melihatnya orang yang memiliki tauhid. La ilaha illallah. Fala yarul khaira wa syarr wa naf'a wa dhar. Maka hamba yang sudah memiliki tauhid la ilaha illallah tadi itu, yang sudah meyakini bahwa Allah lah segala-galanya, yang mengatur segala-galanya, maka si hamba itu sudah lewat. Jadi tidak lagi melihat penyebab-penyebabnya tadi itu. Jadi tidak lagi melihat baik buruk, tetapi dia meyakini bahwa memang itu sudah ketentuan Allah, dan si hamba itu meyakini juga tidak mungkin Allah itu zalim. Tidak mungkin Allah itu menganiaya hamba-Nya. Tidak. Melainkan justru dia meyakini bahwa apa yang terjadi, apakah yang baik atau yang tidak baik, menurut kita manusia itu adalah yang terbaik di sisi Allah Ta'ala. Saya pernah ada waktu di Mekah, sudah selesai haji, sudah beres, saya bawa jamaah, yuk kita ziarah ke Jeddah. Waktu itu sampai 8 bus, 1 kloter. Itu ya tahun 2019 itu yang kami bawa itu 1 kloter
plus 4 rombongan. Jadi aku satu setengah kelompok. Nah, pertama sekali biasa rutenya itu pergi ke Masjid Qisas di Jeddah. Begitu nyampe, langsung kita bagikan makan siang, ya, kemudian persiapan untuk sholat asar. Udah wudhu, saya masuk ke dalam masjid, bagus masjidnya tinggi. Terus tiba-tiba di dalam masjid itu ada jenazah. Terus saya lihat dibilang, kemudian di situ ada anak remaja, ya usia sekitar 15 tahun. Saya dulu di samping, saya ngobrol sama dia, saya ngobrol lah, dia saya tanya, Ismail, nama kamu siapa? Saya tanya, jenazah ini siapa? Apa siapa itu? Dan aku ya. Jadi rupanya jenazah ini ayah dia. Jadi dia juga menunggu untuk sholat jenazah setelah sholat. Ya, wajahnya biasa saja. Saya bilang, aku ayah benar, iya. Saya kok biasa aja gitu ya. Dan kalau orang kita kan udah gimana lah, udah nangis, makan, udah sembah, gitu loh ya. Saya tanya, ini kalau kita ayat deh, kok anda tidak nangis? Terus apa kata siapa? Dia katanya, kenapa saya nangis? Aku ya maksud ayah saya ini happy, bahagia. Huwa bisa rajin dimakan, haji. Ayah saya ini baru pulang dari Mekah, baru selesai haji. Coba ya. Jadi si anak ini tidak melihat penyebab kematiannya. Yang pentingnya dia ayahnya ini baru pulang haji, baru saja menyelesaikan ibadah haji. Dan kita tahu Rasulullah SAW bersabda, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma. Melakukan umrah disusul umrah berikutnya menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan di antara keduanya. Oleh ulama-ulama dimaksud dosa-dosa yang dihapuskan otomatis itu adalah dosa-dosa kecil. Ya, jadi itulah yang Allah yang Maha Pemurah Bapak Ibu ya. Dalam hadis lain yang mengatakan Ramadan ila Ramadan, kita melakukan puasa Ramadan sampai datang Ramadan berikutnya. Wal Jumu'ah ila Jumu'ah, kita lakukan sholat Jumat sampai Jumatan minggu depan. Wassalawatul khams, termasuk juga kita menjaga sholat lima waktu. Mukaffiratun lima bainahuma, itu menghapuskan dosa-dosa kecil yang dilakukan di antara keduanya. Majutu bibatil kabair, selagi hamba itu menjauhi dosa-dosa besar. Jadi kalau dosa-dosa kecil itu aman, Allah yang Maha Sayang sama kita udah dihapusi. Ada melihat cewek cakep, udah itu bahaya dan macam-macam. Alangkah happy-nya kalau dia itu menjadi bini aku. Untung bini yang benerannya ada beneran. Kadang-kadang timbul itu manusiawi. Bahkan kalau sekedar melihat tanpa ada apa-apa, aman. Tapi dia menjadi dosa itu kalau udah ada ditahan. Kalau bahasa kita itu udah ngahayal macam-macam. Udah gitu duduk di angkot, ya sengaja benar padahal itu kosong. Cuma di sebelah di depannya itu ada cewek cakep. Nah, langsung ini sengaja duduk di samping cewek. Nah, perasaan anaknya. Ini dosa-dosa kecil ya, seperti itu ya. Jadi artinya apa? Apalagi misalnya dosa kecil lagi ngasih salam, assalamualaikum, yuk, ngambek biasa. Nah, yang dosa-dosa kecil seperti ini aman. Jaga itu ibadah-ibadah, jaga itu sholat
Ketika kita membasuh tangan, dosa-dosa yang kadang-kadang ngiseng, apa kabar? Padahal pengen ngomel aja. Nah itu yang begini-begini Allah Maha Tahu. Dan itu juga tanda bahwa lelaki itu normal. Ya, yang penting jangan kebablasan. Nah, tapi kalau sudah selesai kan bisa. Makanya hadisnya wal hajjul mabrur, dan haji yang mabrur kata Nabi, laisa lahu jazaa'un illa jannah. Tiadalah imbalan yang menanti dia kata Nabi kecuali adalah surga. Jadi si anak tadi ini dia tidak menangis, tidak berlarut-larut dalam kesedihan, karena dia justru merasakan ayahnya ini beruntung, karena ayahnya meninggal baru saja menunaikan ibadah haji. Jadi itulah dia sudut pandang orang yang memiliki tauhid la ilaha illallah. Apalagi banyak orang salah COVID corona, banyak penghasilan yang di PHK, macam-macam. Bagi orang yang memiliki hakikat tauhid, jadi dia sudah mencapai level hakikat, dia tidak akan putus asa, apalagi berpikir untuk melakukan hal-hal yang diharapkan Allah. Tidak, dia tahu toh yang namanya meninggal dunia itu Bapak Ibu ya, mau dalam keadaan sejahtera segala-galanya ada pada dia, meninggal juga. Sebaliknya ada orang lagi terpuruk, lagi gak punya apa-apa, meninggal juga. Jadi itu bahwa yang namanya meninggal dunia itu tidak melihat kondisi, apakah dia lagi berada di atas ataukah dia lagi dalam keadaan terpuruk. Musibah bersama, nah inilah dia, dan dia selalu husnuzon. Ingat yang pernah saya ceritakan almarhum Syekh Ali Jabir waktu diwawancarai tentang virus corona awal-awal dulu itu, dia jelaskan katanya, terima kasih ya Allah, dengan adanya virus corona ini otomatis saya lebih banyak di rumah. Selama ini sebelum-sebelumnya saya lebih banyak di rumah, kemana? Tapi adanya virus justru saya merasakan lebih banyak waktu untuk keluarga saya. Kalau selama ini sholat lebih banyak ke masjid, tapi pada saat virus corona saya bisa berjamaah dengan anak saya, bisa bercengkrama, bisa ngobrol. Di situ saya merasakan bahwa saya punya keluarga. Di situ saya merasakan baik jannah, rumahku adalah surga. Jadi sudut pandangnya itu berbeda. Coba kalau orang yang punya tauhid, wah, ini marah, udah susah kasih susah lagi, nggak benar ini ngomong, nah sepi. Jadi ada dua versi yang berbeda. Orang yang sudah mencapai hakikat di tauhidnya, dia melihat tidak lagi melihat apa yang terlihat oleh dirinya. Jadi dia tidak lagi berbicara tentang alam syahadat, dunia nyata. Karena yang baik dan buruk itu terjadi kepada siapapun. Mau dia hamba beriman kepada Allah, tidak beriman, kena baik buruk. Mau dia taat, mau durhaka, kena. Ya semua kena. Makanya hamba yang sudah memiliki hakikat itu, wal ghina wal faqr, sekali lagi dia tidak lagi melihat masalah baik buruk, manfaat mudarat, kaya miskin, illa minhu, melainkan dia sudah yakin itu semua terjadi berdasarkan kehendak Allah Ta'ala. Makanya dia tetap istiqomah beribadah kepada Allah semata, dan dia tidak menyekutukan Allah sedikitpun, dengan penuh kecintaan kepada Allah
dan juga dengan penuh pengagungan kepada Allah dan juga dengan penuh kehinaan dirinya di hadapan Allah bahwa dia tidak ada apa-apa. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, hakikat tauhid, orang yang sudah memiliki hakikat di ilmu tauhidnya itu, dia mengembalikan segala sesuatu kepada Allah Ta'ala. Baik apapun yang terjadi, apakah dia dapat nikmat ataukah dapat musibah, langsung dikembalikan kepada Allah. Baik ya. Ini yang Allah jelaskan langsung dalam surat Al-A'raf ayat 54. Apa kata Allah? Ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah, hanya milik Allah lah al-khalqu, masalah penciptaan, wal amru, masalah pengaturan. Udah jelas. Masalah penciptaan, yang menciptakan. Kayak kita kadang-kadang sudah menikah, otomatis yang kita harapkan bagaimana kita punya anak. Kalau seandainya kita bisa ikut-ikutan dalam memproduksi anak, maaf, tidak ada di antara kita yang tidak punya anak. Tapi faktanya ada. Ada yang dikasih, ada yang tidak dikasih, ada yang dikasih sedikit, ada yang betul-betul dikasih banyak, ada yang dikasih lengkap, ada yang dikasih cuma lagi, ada yang bukti bahwa itu adalah hasil Allah. Nah, di sini ada kelihatan orang yang sudah mencapai hakikat tadi itu, ya, yang dikasih anak mati, yang tidak dikasih anak mati. Dan Allah juga tidak menanyakan kamu punya anak atau tidak, karena itu urusan Allah. Di akhirat juga Allah tidak menanyakan berapa umurmu, karena itu urusan Allah. Allah juga tidak menanyakan apakah kamu kaya atau kamu miskin, tidak ditanya. Yang ditanya apa? Laha ma kasabat wa 'alaiha. Jadi yang ditanya apa? Aktivitas kita, kegiatan kita. Itu sama-sama bekerja. Yang satu bekerja dengan halal, selamat hati. Yang satu bekerja dengan halal, celaka hati. Itu masalah dapat atau tidak dapat, itu adalah tidak ditanya sama Allah. Ini kan, jadi saya lagi. Jadi wahakikat syirki pada masyarakat lain. Sebaliknya, kalau hakikat tauhid tadi mengembalikan segala sesuatu kepada Allah, kalau hakikat syirik lawan daripada tauhid mengembalikan kepada selain Allah. Itulah makanya orang itu, kenapa orang itu bisa benci berat? Karena dia tidak mengembalikan kepada Allah. Ini gara-gara dia, makanya saya ini gagal. Jadi dia mengembalikan kegagalan dia ini karena si A si B. Ujung-ujungnya sampai seumur hidup dia tidak akan siap untuk memaafkan. Kenapa? Karena kegagalan dia itu hanya dikembalikan kepada kawannya kita. Itu beda. Jadi sudah terjawab kenapa ada orang dendam, kenapa ada orang yang suntuk, ada yang bete. Karena dia mengembalikan bukan kepada Allah, tetapi mengembalikan kepada sebab akibatnya kita. Sampai di situ. Akhirnya apa? Dia meninggal dunia banyak musuh. Dia meninggal dunia tidak enjoy, tidak happy. Kenapa? Karena dia tidak memiliki hakikat tauhid, yang ada adalah hakikat syirik. Sudah terjawab. Kan banyak orang macam-macam ada alasan cari itu. Misalnya karena dia nggak sukses, nggak berhasil, malah orang. Dia nggak diproteksi sendiri bahwa Allah yang mengatur. Dia tidak bisa meyakini bahwa yakinlah bahwa kegagalan menurut dia
itu justru adalah kesuksesan di sisi Allah. Ya, makanya jangan kita mencintai sesuatu berlebihan. Asal tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Karena bisa saja yang kita suka ini ternyata dia buruk. Sebaliknya, makanya kalau ada orang yang gitu Bapak Ibu, insya Allah dia tidak ada namanya kegagalan cinta, dunia seolah-olah hilang. Nah, ada orang itu. Karena dia tahu di balik kegagalan ini, dia yakin ternyata ada wanita lain yang Allah tentukan bagiku yang lebih baik. Kan enjoy berbagai ini. Baik, nah itu ya. Tauhid berarti kita dapat menyimpulkan tauhid itulah sesuatu yang membuat hidup kita nikmat, hidup kita lepas, wa ajmalu, dan menjadikan hidup kita indah. Wa syirku, sebaliknya syirik akbahul asya, yaitu hal yang terburuk pada saat kita hidup di dunia ini. At-tauhid adamul adil. Tauhid itu adalah keadilan yang paling adil, sedangkan syirik adalah kezaliman yang paling zalim. Pilihan dari kita. Apakah kita menyandarkan sesuatu kepada sebab akibat, atau justru kita sandarkan segala sesuatu hanya kepada Allah Ta'ala? Dari sini surat An-Nisa ayat 48 Allah mengatakan, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan ampunan bila Allah disekutukan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah memberikan ampunan untuk dosa-dosa selain itu. Wa may yusyrik billah, barang siapa menyekutukan Allah, faqad iftara itsman 'azima. Sungguh dia telah berbuat kezaliman yang paling besar. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita agar kita termasuk hamba-hamba yang bisa mencapai level hakikat tauhid. Amin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian terima kasih Pak Ustaz yang telah menguraikan begitu panjang tentang tauhid. Mudah-mudahan apa yang disampaikan akan kita bisa memahaminya dan bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, selanjutnya bila ada yang ditanyakan, baik konteks materi maupun di luar materi, dan dipersilakan dari sebelah kanan Pak Haji, silakan. Ada yang bertanyakan? Silakan Bang Kiri, silakan Bang Ibu. Apa udah jelas semua? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan untuk hakikat dari Ustaz. Karena pada hakikatnya cintailah Allah dan Rasulnya melebihi apapun yang kau miliki dan siapapun yang kau cintai. Karena pada hakikatnya apa yang kita miliki dan siapa yang dicintai akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hakikat. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana caranya mencapai hakikat tersebut agar kita mencintai Allah dan Rasulnya melebihi apa yang kita miliki dan siapapun yang kita cintai dari tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua Pak Haji Rahman. Iya, Haji. Ustaz tadi
kasih Pak Ustaz. Tadi saya menyimak, artinya kita jangan melihat sebab akibatnya, tapi kita lihat akhirnya, ujungnya. Tapi dalam dunia nyata, bahwasanya kita selalu ingin mencari sesuatu itu harus mengetahui sebabnya itu apa, baru kita bisa memperbaikinya. Itu dalam dunia nyata. Nah, kaitan dengan ini bagaimana? Sebab kalau keilmuan pasti harus cari faktor penyebabnya apa, tapi sampai dengan sekecil mungkin baru kita bisa memperbaikinya. Saya rasa demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah kan bilang kepada kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang di atas kemampuan dia, melainkan apa yang Allah berikan kepada seseorang itu yakinlah bahwa itu masih dalam kapasitas kemampuan dia. Tahu nggak apa sih dibalik ungkapan ini? Ungkapan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, apa yang Allah inginkan? Jawabannya, Allah menginginkan pada saat kita menjalani kehidupan ini, pada saat kita beribadah, hendaknya dilakukan dengan enjoy, dengan happy, dengan nyaman. Itu sebetulnya jawaban. Jadi Allah misalnya sholat kita, misalnya kemampuan kita berjalan katakanlah 2 kilo, tahu-tahu kita dipaksa untuk jalan 5 kilo, apakah berubah ya? Maka Allah tidak suka. Ketika seseorang itu sebut saja rezekinya masih pas-pasan, belum cukup, masih banyak tuntutan kebutuhan pokok untuk keluarganya. Pertanyaannya, apakah Allah wajibkan bagi dia untuk berzakat? Orang yang masih punya kewajiban nafkah yang kurang untuk memberikan nafkah keluarganya aja masih minus. Yang namanya zakat harta itu ketika orang sudah sejahtera, apalagi haji, kira-kira orang yang masih suka diwajibkan ke haji. Jadi sudah terjawab. Yang menyengsarakan diri ternyata bukan Allah, padahal Allah itu menginginkan lakukanlah ibadah itu dengan kenyamanan. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita itu bisa melakukan ibadah dengan nyaman, taat kepada Allah dengan nyaman? Jawabannya tidak ada lain, ilmu dan ilmu. Bagaimana kita akan bisa mengetahui aturan-aturan Allah, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah? Kalau kita akan belajar, itu sebabnya semakin dalam ilmu agama, pengetahuan agama seseorang, semakin happy dia dalam perjalanan ini. Ini buat sibuk mikirin mau puasa Syawalnya iya, mau puasa apa lagi, mau puasa hari putihnya iya, mau puasa Senin, mikirin puasa macam-macam. Iya, sementara badannya keren, kurang gizi. Ya siapa yang membuat sengsara? Akhirnya dengar berita sakit lagi, dengar berita sakit, rupanya apa? Karena mau puasa lagi. Padahal puasanya wajib masuk itu namanya. Sholat sama, sholat
dia perempuan sifat nggak sempat lagi untuk mencari nafkah anak istri. Ujung-ujungnya apa? Anaknya maling, istrinya nipu, apa yang namanya ngambil barang itu di muntil. Gimana dia muntil ini? Suaminya lagi sibuk, mereka sibuk semalam sholat tahajud 40 rakaat. Berarti yang memaksakan diri bukan Allah, melainkan diri orang itu sendiri. Kenapa itu bisa terjadi? Jawabannya ilmu. Baru baca kitab Sumba. Jadi maksudnya kalau dia sudah memiliki ilmu kayak sholat, kalau orang tahu mana yang hukum sholat, yang menentukan sah-sahnya sholat, mana yang hanya sunnah, mana yang hanya kesempurnaan, ini tahan dia pergi masjid yang jauh gara-gara di masjid Nurul Iman kuno. Kalau di masjid Nurul Iman sholatnya pakai bahasa Indonesia, kadang-kadang kita pindah. Kan gitu. Tapi itu kadang-kadang ini. Akhirnya dia stres sendiri, dia untuk sehari 2 kali masih bisa nggak ya masih yang jauh-jauh. Kalau mau sehari 5 kali, 8 sebulan, apakah ekor dia sakit? Jadi dia bikin sakit itu kita. Nah, dari sinilah sudah terjawab. Tidak mungkin orang itu akan cinta kepada Allah dengan tepat, cinta kepada Rasul dengan tepat, tanpa dia mengenal siapa itu Allah, tanpa dia mengenal siapa itu Rasul. Jadi ilmunya bukan ujungnya. Jadi kalau dia sudah punya ilmu siapa itu Allah, dia sudah punya ilmu siapa itu Rasulullah, kalau tidak apa, jadi cinta kita. Akhirnya apa? Cinta kepada Allah, pengen dia bertemu dengan Allah cepat-cepat, mau bunuh diri. Ini karena punya ilmu. Nah, jadi kembali jawabannya itu adalah sesungguhnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya lakukanlah ibadah-ibadah itu dengan penuh kenyamanan. Orang yang beribadah tidak nyaman, Allah tidak suka. Karena Allah yang punya aturan, Allah yang punya agama. Kok Anda bisa tidak nyaman? Itu tadi jawabannya karena tidak memiliki dan tidak punya ilmunya. Nah, sama. Kita ini punya 2 alam. Ada namanya alam nyata, ada namanya alam gaib. Pertanyaannya ini, bicara tentang Allah, bicara tentang tauhid, ini alam nyata atau alam gaib? Untuk alam nyata memang harus, itulah kita harus berhitung. Kita harus belajar sebab akibat. Kira-kira peluang saya ada atau tidak? Kekuatan saya di mana, strategi saya ini untuk bicara alam nyata. Cuma ingat di balik alam nyata ada juga namanya alam gaib. Nah, kita punya 2, ada akal, ada iman. Dua-duanya kita pakai. Pertama, pakai alam akal. Lakukan strategi, lakukan sebab akibat, ikhtiar dengan maksimal. Tapi jangan kita mengandalkan bahwa ini segala-galanya yang menentukan kata no. Kita punya iman. Jadi hakikat ini yang saya katakan tadi, dia itu tidak endingnya hanya ikhtiar, hanya usaha. Kita tasawuf ini. Ya, tasawuf itu kan harus semuanya dari sini. Endingnya harus kembali kepada Allah. Itu tauhid. Karena ya, ada orang yang sudah berikhtiar, sudah berusaha, sudah dana banyak dia keluarkan. Orang yang cuma
cuma mentok sebatas ikhtiar itu yang dia yakini berhasil atau tidak berhasil, stres dia kalau dia tidak berhasil, merasa gagal di dunia, ujungnya menjadi orang yang buruk, menjadi orang yang putus asa, orang yang tidak lagi punya gairah. Kenapa? Karena dia hanya membatasi hanya pada kemampuan akarnya saja. Itulah yang kita lihat, ada orang di dunia barat sana itu udah punya kekayaan segala-galanya, endingnya mati bunuh diri. Karena dia merasa gak ada akhirnya. Atau OD, overdosis. Tapi bagi orang yang bertauhid, ketika dia berhasil, langsung kembali kepada Allah. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Saya berhasil bukan karena usaha saya. Banyak yang usaha yang lebih maksimal dari saya, ternyata dia gagal. Atau dia tidak berhasil, dia akan lebih introspeksi lagi. Dan dia meyakini bahwa ketidakberhasilan ada sesuatu di balik itu pada dirinya. Dia tetap bangkit, dia tidak putus asa. Karena dia tahu ternyata keberhasilan. Ada orang yang ternyata modalnya cuma 10 juta dia berhasil. Nah saya juga 1 juta gagal. Jadi itulah dia kesimpulan. Nah umumnya orang ini, Bapak Ibu, berhitungnya hanya dengan sebab akibat saja. Dia berobat sama dengan cara yang halal, ke dokter sana, nggak sembuh. Nah, kalau dia hanya mengandalkan ikhtiar, pasti dia akan pindah kepada cara pengobatan yang halal. Tapi kalau orang yang punya tauhid dan hakikat, tidak mau siapapun yang membujuk dia tetap istiqomah. Karena dia tahu bahwa yang memberikan kesembuhan atau tidak itu adalah itu beda. Ya, cukup? Atau ada satu lagi? Ya, silakan. Ada? Ya, oke. Terakhir. Ya, silakan. Kalau kita berada sisa gula, pelacur, masih makan anjing, masuk surga, terus sebelah masuk neraka, tidak hal. Ini kalau kita baca di dalam Al-Quran beberapa surat, maka itu semua surat menggunakan kiamat itu ada neraka dan surga itu setelah kiamat dulu. Jadi sepertinya kita diberi pelacur. Jadi apakah kalau surga itu sudah ada apa? Nunggu kiamat dulu. Pertama, banyak kisah-kisah yang akan menjadi penghuni surga. Banyak juga kisah-kisah yang akan menjadi penghuni neraka. Jadi kayak Abdullah sekarang itu belum diberangkat, masih alam kubur namanya, masa penantian alam barzakh. Nah itu, tapi nanti begitu sudah terjadi kiamat, si Abdullah dihidupin lagi. Nah, dia akan menuju ke mana? Dia akan menuju ke neraka. Yang memberi minum kepada anjing ketika haus, dia buka sepatunya, lalu diambil, dijadikan sepatunya kayu. Dia berkorban seperti itu, lalu dikasihkan minum kepada anjing. Sekarang gimana? Belum di surga. Tapi orang itu sekarang berada namanya di alam barzakh, alam kubur. Nanti setelah kiamat dibangkitkan kembali, orang itu nanti akan menjadi penghuni surga. Nah, jadi surga mereka itu sudah standby, tetapi belum, masih kosong.
belum ditempati. Nah, kisah-kisah ini tolong Bapak Ibu jangan kita pahami secara instan. Instan dalam artian apa? Enak amat ya, ngasih minum anjing masuk surga. Apalagi kalau ngasih makan, wow, lebih surga lagi. Kalau gitu, yuk kita pelihara anjing. Bukan itu pengertian. Jadi coba lihat, ngasih minum anjing saja masuk surga. Gimana yang ngasih makan minum yang pelihara? Wow, lebih berat untuk surga. Ini yang pemahaman yang keliru. Jadi kisah-kisah ini yang diangkat adalah sisi-sisinya saja. Nah, pertanyaannya, kira-kira orang yang ngasih minum kepada anjing tadi, kalau dia itu syirik, menyembah berhala, tidak menyembah Allah, masuk surga? Itu kunci. Jadi tidak ujuk-ujuk, karena kita tahu bahwa syarat kunci masuk surga itu harus membawa la ilaha illallah. Jadi itu satu rangkaian. Makanya kita ini kadang-kadang terjebak sedekah dengan motor nanti dapat Fortuner. Makin banyak. Tapi banyak kan yang kita boleh. Itu tadi yang saya Ustaz itu. Mansur lagi. Ustaz Mansur. Artinya alam maya dibawa ke alam nyata. Yang namanya Allah melipat gandakan rezeki, Allah menggantikan. Ini kan bicara alam gaib. Gaib dengan kedok agama. Nah itu yang bahaya. Jadi kisah-kisah seperti itu, Bapak Ibu, itu adalah bagian kecil daripada apa yang harus ada pada seorang yang beriman kepada Allah, seorang muslim dan muslimah. Ya, kayak kasus tentang Abu Lahab, jelas dia menentang Allah, dia menentang Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menuntut Nabi kita, bahkan bermaksud ingin membunuh ponakannya ini. Wajar orang yang seperti ini neraka kembali dia. Tapi berbeda dengan kami memberi minum anjing keluar dari hati yang dalam, rasa rahmat, rasa sayang dan kasih. Ternyata dia sayangnya ini bukan saja kepada sesama manusia, sayangnya juga kepada hewan-hewan. Ini adalah bagaimana untuk kita mendapatkan surga. Tentunya harus didasari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi sudah terjawab. Gak pantas orang itu masuk ke dalam surga Allah. Jangankan sama hewan, sama manusia yang jahat. Itu pelajaran yang sih. Jangankan sama orang manusia, sesama orang Islam ya, karena gak sepaham sama dia kafir loh. Orang yang udah gini pantas untuk masuk ke surga Allah. Yang berhak masuk ke surga Allah yang memiliki hati rahmat. Ada kasih di dalam hatinya, ada peduli di hatinya. Itu hikmahnya. Jadi jangan ceritanya jangan instan. Wih enak ya, nggak paham surga apa ya, ngasih minum anjing. Itu berbahaya. Bisa dipahami ya. Jadi low itu nanti. Tapi itulah dia trik-trik bagaimana kita masuk ke dalam surga, bagaimana cara kita menghindar supaya tidak masuk ke dalam api neraka. Nah di barzah, di alam kubur ini yang ada itu bukan surga neraka, yang ada kebunnya ada lomba. Jadi memang gitu, kalau bahasa sederhana ini belum masuk surga, tetapi sudah berada di halaman surga. Aroma surga sudah mulai tercium. Kenikmatan surga sudah mulai terasa. Itu di alam kubur. Sebaliknya kalau penghuni neraka, azab itu rasa panasnya neraka sudah mulai terasa. Siksaan penderitaan gelap gulita sudah mulai terasa. Itu di alam barzah.